Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. So thank you all for joining us at today's book discussion. So it's great to see you, so many of you here, in this place. First, let me introduce myself. My name is Asep Ropiudin, and it's truly an honor to be moderator for this session. Here today we are discussing a book entitled Putri Angpau dan Topi Duka. The book is written in Bahasa Indonesia. A book that explore how children's literature can help open up important conversation about gender roles, disability, and religious and cultural diversity in the classroom. And in this book, through experience of 3 teachers, this book illustrates how children's literature can be used to explore critical social topics. And the book also provides practical, research-based strategies to help educators create inclusive classroom where every student feel heard and valued. And the best part is, here we have 2 authors of the book with us today. And let me introduce our speakers first. So there's Bu Tati here, Ibu Tati Latifah PhD. Dr. Tati is the head of the MA program in education program, Faculty of Education here in IIIU. And she is a passionate researcher and literacy expert who has worked extensively on teacher training and literacy development teams. She has also published a number of articles in reputable journals and contributed to book chapters around literacy development topics. And here with us also Ibu Sofi Dewayani PhD. Dr. Sofi is not only a literacy expert but also a children's book writer, and part of Litara Foundation. She has also been actively involved in policy development and initiative program with the government that promotes reading culture, gerakan literasi, and literacy among young learners. So we are so lucky to have both of them with us today. And without further ado, I think I'll hand it over to Dr. Tati and Dr. Sofi to share the insight from the book with us. So Dr. Tati and Dr. Sofi, the floor is yours. Thank you so much. Thank you, everyone, for coming out here. This is like wonderful afternoon, and then we happen to want to share with you all the hard work that we've been doing. This is like 2 years old a project, because it started in 2022, I believe, 22, when the pandemic was still kind of ravaging in Indonesia. There was a lockdown and things like that, and then we were very lucky at that time, having secured a grant from the university, one of the top one, the collaborative research, and then we 3 of us, including the other 2 from University of Teguh Umar and Sriwijaya University, and Dr. Sofi is from Litara Foundation, of course, and myself, and then Asep was part of the project from the very beginning. So it was to finally see the book, physically, it's like a dream, because all the hard work and then all the delays and things like that is now we can share finally. It finally can see the world. I mean, and then we are happy that today we are about to discuss whatever it is that we are sharing in the book. So hopefully it would create some sort of discussion, some reflection, and probably providing some practitioners to have some insight or probably some examples about what practices that consider good in terms of using children's literature and in literacy classroom. The project we
one product is already published, of course, in the one journal, but this one is quite special because from the very beginning, we were targeting a practitioner in the book, meaning that the language and the discussion was what is it aimed to be read by practitioners. So it's not like so intellectually driven language, but it's more like how you can learn from some of the example that presented here in the book in your own classroom. So in the book we had 3 teachers. They are master teacher. Currently, they are master teacher in Indonesia. They are from different part of Indonesia. One's in Kalimantan, the other one is in West Java. East Java, and another one is from Samarinda. So they had their own culturally. Very contextual in terms of very contextualized in terms of how literacy and children's literature being used, being discussed, and how the student would respond to the instruction, the literature, the teachers. I think facilitated in the classroom because we believe the classroom should happen. A classroom like this would only be exist where teachers are facilitating. Yeah, a book is only an object. It can only becoming, you can breathe life into a book when you have a teachers that facilitating the discussion, the difficult discussion, or probably some taboo discussion. And then we are hoping that from the book we are doing that, something that probably not too common in Indonesian context. So probably I'm gonna start with that kind of introduction, the beginning, and why I show these 3 books. This book actually being discussed in our findings, especially these 2. So these 2 are the books that the teacher used in the classroom, and we documented their discussion with students, genuine discussion, meaning that it's a student voice there, facilitated by the teacher. And this one, I thought we would share that because this is important, knowing that IIU students are many international students. These are one of the books that capture the friendship between Indonesian local girl and an Afghan refugee. Yeah, so this is probably one of the discussion that we can facilitate in the classroom about others, and then how the borders can be transcended, by having similarities and whatnot. I think that's for the beginning, and Dr. Sophie perhaps want to say more? Yeah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Dr. Tati has introduced you to the books, and thank you, Kang Asep, for the introduction as well. Well, this reminds me of how we started to write this, because every time we talk about literacy in Indonesia, we always talk about it in depressing tone, like saying Indonesian children's literacy rate is 1 of 2 children cannot understand what they read, or the reading habit of Indonesian children are ranked in the 3rd rank, like globally, things like that. So we always talk about rank and labels of Indonesian children's literacy skill and their reading habit. But we don't always talk in the massive scale, because when we talk in micro level, there are stories. There are stories made by children if you listen to them. They are literate, really, if you listen to them.
And if you have something to talk about, and if you have something like this that interests them, things like this is entitled Ratna Komala and Biji Rumbia Ajaib. Everyone likes stories and everyone likes folk tales. They like fairy tales. You grew up with stories, right? Maybe you grew up with, Timun Mas, or what else? Bawang Putih, Bawang Merah, Cinderella. What else? Malin Kundang. Well, interestingly, how women are portrayed in that kind of stories, like they're portrayed like they are submissive, right? And they are rescued by a charming prince, and they, well, perhaps maybe Timun Mas, yeah, because Timun Mas is like a brave girl, and she came up with an idea to deceive the big giant with her kind of magic. And Timun Mas is not that a typical story that we have in Indonesia, yeah, because typically we usually have like a wicked stepmother or helpless children, but here we have helpless prince, prince who needs, a brother who needs to be rescued, and the one who rescued him is Ratna Komala, or the sister. So this conversation, it was initiated by Bu Nadia, one of the master teacher in this book. Bu Nadia herself is interesting, yeah, because she herself is a single mom, is a breadwinner, and one conversation happened in this book is like, usually women, they do not deserve a THR, yeah. This is a conversation, a question asked by a student. Perempuan kan nggak dapat THR gitu ya. And then Bu Nadia asked why? Because I don't know. usually kids have that like wild ideas, and they just said I don't know. And then, well, Bu Nadia is a kind of teacher who like to challenge the students to with the question like why do you think that way, why do you think that way, yeah. And then, well, I will show you a book, said Bu Nadia, in her classroom, and we will discuss about how a girl can become brave and she can rescue her brother. And then they discuss about the story Ratna Komala. So the story is like Ratna Komala, kakaknya bernama Johansyah. Mereka punya biji rumbia ajaib. One day Johansyah travel far away, and Ratna always wondering about how her brother is doing. And then Johansyah is being exiled, ya, ditawan di perantauan. Ratna Komala sedih, dia menjemput kakaknya. Kemudian dia membawa biji rumbia ajaib. Is there any foreigner here? May I continue the story with Indonesian? Agar misi berjalan lancar, Ratna pun menyamar. Perjalanan ini tak mudah, mengarungi samudra, menantang bahaya. Untung ada biji rumbia. Kemudian Ratna berhasil menyelinap ke tempat tawanan, ke tempat Johansyah ditawan. Kemudian di mana Johansyah? Bagaimana Ratna akan menolongnya? Ratna menyerukan kode rahasia, yaitu suara burung yang suka mereka mainkan ketika kecil. Johansyah mengenalinya dan Johansyah mulai mencarinya. Itu dia Kakanda Johansyah, dia telah melihat Ratna Komala. Namun demikian pula para penjaga.
Cepat, cepat, berlarilah dengan sigap, jangan sampai kau tertangkap. Cepat, cepat, berpeganglah dengan erat, para penjaga sudah semakin dekat. Pohon rumbia tumbuh lebat dan menjulang, para pengejar pun terhambat dan terhalang. Lalu Ratna Komala dan kakaknya berbahagia berkumpul bersama, perjalanan pulang menanti mereka. So this is the original story came from Riau ya. Ini adalah cerita yang tidak terlalu populer, tapi ini menarik. Oleh karena itu Litara mengangkat ini karena ini berbicara tentang seorang superhero yang perempuan gitu. Jadi ini didiskusikan oleh Bu Nadia dalam buku ini, tidak hanya di kelas Bu Nadia di Samarinda ya, tetapi di kelas Pak Irsa juga. Karena di kelas Pak Irsa di Surabaya itu it's also unique because it's a school that is located in a middle low income family, like a neighborhood in which the majority of the students came from a specific Madura ya. Mungkin kalau ada yang dari Jawa tahu orang Madura itu mereka berdagang ke pasar dan mereka punya karakter yang keras seperti itu. Dan di kelas Pak Irsa ini ada satu anak perempuan yang sangat menonjol dan dia ketua kelas, dan dia sangat bangga bahwa dia menjadi ketua kelas dan dia suka sekali meregulasi kelas itu begitu ya, dan dia sangat terpengaruh sekali dengan buku ini. Dia sangat suka sekali dan buku ini memberikan semangat kepada dia bahwa perempuan juga bisa rescue, perempuan juga bisa menjadi ketua kelas. Nah, jadi ini yang kita angkat dari buku ini, penggunaan buku ini, dan buku ini digunakan oleh Pak Yadi di Malinau untuk memotivasi anak-anaknya yang kebanyakan besar berasal dari suku Dayak yang dominan di sana. Kalau tidak salah Dayak Lundaya. Tetapi Dayak Lundaya ini mereka punya histori di mana mereka baru generasi ketiga, mereka sekolah. Tetapi kakeknya, neneknya itu mereka tidak ke sekolah karena mereka punya kebiasaan mereka membuka lahan-lahan baru. Jadi mereka bertani dengan membuka ladang-ladang membakar hutan seperti itu ya, dengan tradisi mereka, sehingga bersekolah itu baru bagi mereka dan tradisi ini masih berjalan, sehingga kalau harvest time atau musim panen atau musim pembukaan ladang, anak-anak ini tidak bersekolah, tidak turun seperti itu. Nah, tentunya ini kearifan lokal yang tidak mungkin dikonfront ya oleh Pak Yadi. Yang kebetulan Pak Yadi ini adalah orang suku Bajau, jadi dia adalah pendatang, dia minoritas. Nah, bagaimana caranya? Tentunya dia kalau dia melarang anak-anak ini untuk ikut membantu saat panen, orang tua akan antipati dan mungkin akan menarik anak-anak mereka dari sekolah. Tapi yang dilakukan oleh Pak Yadi, ia tidak apa-apa membantu orang tua panen, tetapi tetap diusahakan untuk ke sekolah. Dan buku ini adalah buku tentang suku Bajau, di mana di sini anak Dama ini dia membantu ayah. Kalau membantu ayah mencari ikan itu kan pergi sore hari, pulang pagi hari begitu ya. Karena mencari ikan itu tidak bisa seperti kita ngantor ya. jadi harus ikut angin laut atau angin darat ya. Kalau kita ke laut itu angin laut atau angin darat? angin laut ya, angin laut begitu ya. Kalau pagi-pagi itu angin darat, jadi tidak melawan arah angin gitu. Dulu rasanya kita waktu SD belajar, tapi sekarang lupa. Tidak tinggal di laut ya, kita tidak belajar itu. Nah, Dama ini dia pergi sore hari, malam dia tidur di perahu, dan pagi-pagi dia pulang sehingga ini tidak mengganggu jadwalnya pergi ke sekolah seperti itu. Jadi tidak school routines does not confront with the activity in which children help their parents. Begitu juga dengan di Dayak, tidak apa-apa, tetapi ya usahakan datang ke sekolah. Mungkin 1 minggu, karena kalau lokasi
ladang-ladang tempat anaknya Pak Yadi ini kan jauh di lereng gunung ya, sedangkan sekolah mungkin berlokasi di tempat lain. Nah ini 2 minggu, 1 minggu, ya mau tidak mau itu kan tidak bisa dilarang gitu ya. Tapi begitu datang ke sekolah, orang tua membantu anak untuk membantu pelajaran yang ketinggalan. Dan secara bertahap anak-anak tidak izin karena teman-teman yang lain orang tuanya mengusahakan agar ketika anak berladang itu tidak mengganggu dengan jadwal sekolah. Itu bertahap bisa diupayakan seperti itu. So these are stories that we collected that proves that if you really listen to the kids, they really prove that they are literate. If you have something to talk about, if you understand their stories, they show their literacy skills. But of course, in the way that you create the dialogue with them, you also try to improve their school literacy skills ya. Kalau stories naratif yang seperti ini mungkin ini sifatnya unofficial. I mean literacy that is defined as a practice gitu ya. Literacy that is formed through stories, not literacy in the definition of AKM gitu ya. AKM ini tetap perlu dikejar, tetapi literasi praktis dalam bentuk naratif itu tetap perlu diupayakan because it's a practice through which you develop awareness about gender, you develop awareness about diversity, and you develop awareness about social inclusion, like practice that Bu Nadia and Pak Irsa and Pak Yadi proves. Maybe that our introduction. Yes. Okay. Thank you, Bu Sophie and Dr. Sophie and Dr. Tati for insightful presentation. So, oh yeah, please. The structure of the book. We Yeah, haven't done please, so. Dr. Tati. Yeah. So this is like very thin book. It's approximately like 100 pages long. I think it was intentional. So because in today's age, I don't think people can stand reading long text. Yeah. So this one quite motivating. So encouraging for especially practitioner or teachers who are already busy with teaching schedule, and they would see this is doable ya to read. So it's titled Putri Angpau dan Topi Duka ya, dialog tentang gender, disabilitas dan keberagaman dari ruang kelas. Kami membaginya menjadi ada mungkin saya bacakan dulu prakatanya ya, karena untuk memberikan gambaran, I believe we are all Indonesians ya. So I can just use our bahasa Indonesia. It is lebih mudah ya buat kita, our bahasa ibu namanya juga. Sejak lama masyarakat kita mengenal dan menggunakan cerita dalam kehidupan sehari-hari. Cerita biasanya disampaikan kepada anak secara lisan atau tulisan untuk menanamkan nilai moral dan pengetahuan baru anak tentang dunia dan budaya. Penelitian juga menunjukkan bahwa cerita berperan penting dalam pembentukan pengetahuan dan karakter anak. Dalam konteks pendidikan, cerita dapat dijadikan media dan bahan ajar yang dapat membantu guru dan anak untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sayangnya, sebagai negara yang kaya akan budaya dan cerita, ketersediaan dan pemakaian buku yang multikultur dalam dunia pendidikan masih sangat terbatas. Cerita yang kaya akan budaya Indonesia sejatinya dapat menjadi alat bagi anak untuk memahami realitas kehidupan yang dekat dengan mereka. Bishop, salah satu champion di studi buku anak, mengatakan bahwa ketersediaan buku yang multikultur sangat penting agar anak memiliki perspektif yang beragam terhadap budaya lain, menghormati sesama, dan menghargai perbedaan. Bishop menyarankan bahwa buku cerita anak harus merujuk pada metafora, buku sebagai cermin, jendela, dan pintu kaca geser. Buku sebagai cermin berarti anak dapat melihat budaya dan representasi identitasnya sendiri dalam buku tersebut. Buku sebagai jendela adalah ketika anak melihat representasi budaya orang lain yang berbeda.
dengan dirinya. Buku seperti pintu kaca geser berarti anak menyelami dan merasakan kisah cerita dalam buku tersebut seolah-olah seperti kenyataan, mengalami sendiri kenyataan itu. Nah, di dalam buku ini tim menulis membuktikan bahwa pernyataan Bishop dalam sebuah penelitian dilakukan di 3 sekolah dasar di Indonesia, Surabaya, Samarinda, dan Malinau. Penulis mengkaji bagaimana dampak penggunaan buku cerita multikultural terhadap peningkatan keterampilan, literasi, dan kesadaran lintas budaya anak. Sebanyak 70 anak terlibat dalam penelitian tersebut dan kami menemukan hasil yang menakjubkan. Dalam buku ini, pembaca dapat melihat bagaimana buku cerita multikultur dapat memfasilitasi pembelajaran. Pembahasan tentang gender, disabilitas, dan keberagaman dari ruang kelas yang biasanya tabu, tetapi sangat bermakna bagi pengetahuan anak. Buku ini dibagi menjadi 9 bagian. Secara umum buku ini berisi tentang bagaimana kelas yang semarak dengan kisah. Pengalaman 3 guru dipaparkan dengan menarik dan ringan. Pembaca juga dapat mendalami konteks dan metode penelitian yang dilakukan. Kemudian pembaca akan disuguhi beberapa teori yang melatar belakangi penelitian ini, tetapi dibahas secara populer sehingga akan mudah dipahami. Setelah itu buku ini membahas temuan penelitian yang dibagi menjadi 3 tema besar, yaitu 1. Bisakah anak perempuan menjadi ketua OSIS tentang tubuh, peran, dan identitas gender? Kedua, seharusnya dia bisa memahami teman, memaknai disabilitas. Dan ketiga, membaca topi jana, yaitu memahami suku dan agama yang berbeda. Terakhir, buku ini ditutup dengan beberapa implikasi bagi penelitian selanjutnya dan bagi pendidik. Demikian. Jadi ada 9 bab. Oke, silakan. Okay, thank you. Terima kasih Bu Tati. So now we open the floor for questions and answer. If you want to engage directly with the author of the book, ya silahkan. If you have any question, please raise your hand and I'll call you. Gitu ya. Terima kasih yang sudah datang ya. Saya lihat ada mahasiswa yang sedang kuliah dan ada yang sudah lulus. Ini yang mahasiswa yang sudah kuliah dari Triple IU, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan itu ada mahasiswa sudah lulus IIN. Penelitiannya tentang melakukan penelitian di sekolah kembang. Ya, literature based classroom dan sudah melakukan penelitian untuk tesis, tinggal dipublikasi saja nih kayaknya. Dan saya lihat ada Pak Billy Antoro yang tahu gerakan literasi sekolah, pasti namanya ada di mana-mana. Nah, ini dia orangnya. Buku-buku. Dengan Bu Sofi. Dan yang lain yang saya tidak acknowledge, tapi terima kasih sudah kehadirannya. Silakan, mungkin ada yang ingin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri from IT company. Agak sedikit keluar dari jalur, tapi membaca buku di luar teknis knowledge itu sangat membantu kita untuk mendapatkan sedikit inspirasi gitu ya. Ini semacam hal baru buat saya pribadi, tapi saya senang sekali mengikuti book forum karena begitu banyak wawasan yang bisa kita kembangkan. Terutama ini berfokus dengan buku-buku children ya, gitu. Jadi budaya untuk membaca anak-anak akan menjauh lebih menarik untuk untuk mengembangkan diri dan membentuk karakter. Yang mau saya tanyakan adalah untuk yang kira-kira akan menulis buku anak itu basically untuk proses observasinya itu kayak contohnya ini kan menggunakan suku-suku yang memang ada di Indonesia. Artinya karakter dasar bangsa Indonesia yang ada mungkin keras gitu, ada mungkin yang lembut seperti orang Jawa, atau mungkin ada yang tipikal lain-lain. Itu saja yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya langsung ya. Ya, langsung.
Salam kenal Bu Fitri, ya selamat datang, terima kasih sudah hadir dan terima kasih juga atas pertanyaannya. Saya sering mendapatkan pertanyaan tentang menulis buku anak ya. Tadi Bu Tati sudah membacakan satu kutipan dari Bishop bahwa buku anak itu harus berperan sebagai cermin, jendela, dan pintu geser. Jadi sebetulnya penulis itu masuk kepada dunia anak. Karena bagaimanapun buku anak itu kan buku yang ditujukan untuk anak. Bisa ditulis oleh anak, bisa ditulis oleh orang dewasa. Tapi kebanyakan yang menulis untuk anak itu adalah orang dewasa. Nah, ketika menulis untuk anak, dia masuk ke dalam dunia anak. Tapi sayangnya kebanyakan orang dewasa lupa menjadi anak-anak, gitu ya. Dia menulis untuk anak, dia menulis apa yang menurut dia baik untuk anak. Tetapi dia lupa ketika dia menjadi anak, mungkin tidak akan begitu. Karena anak, bagaimanapun anak membaca sesuatu yang entertaining, bukan sesuatu yang orang dewasa pikir akan baik untuk dirinya, begitu ya. Bagaimanapun yang terpenting dari buku anak adalah aspek penghiburan. Kita masuk dalam dunia anak, kita membayangkan apa yang menjadi jendela untuk anak, apa yang menjadi cermin untuk anak, apa yang menjadi pintu geser bagi anak-anak. Apa yang menjadi jendela, apa sih yang anak-anak ingin tahu, paling ingin tahu. Menjadi cermin, anak-anak merasa, wah ini tokohnya gue banget gitu ya. Kalau yang gue banget kan anak-anak kan jahil, lupa, konyol, nakal, nggak mau diem, pingin tahu. Bukan anak yang kalau dia salah langsung bisa minta maaf. Itu anak-anak yang diinginkan oleh orang dewasa, diinginkan oleh ibu-ibu. Kamu tuh kenapa sih? Kalau ibu bilang tuh nggak bisa sekali, harus berkali-kali, apa nggak bisa? Sekali aja dibilangin, langsung inget sampai besar. Nggak mungkin ya. Kalau datang dari sekolah, langsung taruh di rak sepatu, sepatunya kenapa sih? Harus dibilangin berkali-kali. Ya itu anak-anak dulu kita juga begitu. Ya, lupa ya kita ya. Tapi kalau orang dewasa bikin buku anak, rata-rata memproyeksikan tokoh itu seperti gambaran ideal orang dewasa, kan anak nggak begitu. Nah, kita lupa buku sebagai cermin, buku sebagai pintu geser. Apa sih yang disukai anak-anak? Apa yang ingin dieksplorasi anak-anak? Dulu waktu kecil saya pengen lompat-lompat di awan tuh kayaknya enak ya. Kalau kita di pesawat, wah itu kelihatannya di luar itu kapas-kapas tuh kok empuk sekali ya. Padahal kalau kita tabrak itu langsung turbulensi ya. Ngeri juga ternyata ya karena isinya air. Tapi yang dibayangkan anak-anak itu kita berusaha berikan melalui buku gitu. Nah, oleh karena itu, meskipun buku anak itu bisa mengangkat tema-tema yang suram, tema-tema bahwa dunia itu tidak selamanya menyenangkan. Kita mengalami kehilangan orang yang kita sayangi, mengalami kehilangan binatang yang kita sayangi, mengalami binatang peliharaan. Tapi tetap kita suguhkan dalam perspektif anak-anak. Pasti ada semangat di bagian akhir. Nggak apa-apa, kita tidak selalu dapat yang kita inginkan. Tapi ada hal baik loh, gitu ya. Selalu ada silver lining, gitu ya. Nah, ini adalah contoh. Tokohnya adalah seorang anak Afghanistan dan anak Indonesia. Anak di Afghanistan itu di sini diceritakan dia refugee ya. Dia lari dari Afghanistan atau mengungsi dari Afghanistan karena menghindari suasana perang di sana. Dan ini diinspirasi dari kisah nyata penulisnya. Penulisnya yang waktu itu pernah mengunjungi sebuah desa di puncak yang memang penduduknya itu banyak refugee dari Afghanistan termasuk anak-anak. Itu sedih. Karena buku ini, anak Afgan ini diceritakan bahwa dia trauma dengan suara kembang api karena mengingatkan dengan suasana perang di sana, di mana banyak tembakan, bom dan sebagainya. Tetapi yang diangkat di sini itu hanya semacam bayangan, simbol bahwa ada bunyi kembang api, dia takut, tetapi tidak dieksplorasi dengan dalam. Karena kalau dieksplorasi dengan dalam, itu jadinya seperti buku Chicken Soul ya. Chicken Soul for the for teenager seperti itu, karena kita membicarakan trauma anak-anak untuk orang dewasa. Tapi karena buku ini untuk anak-anak, kita membicarakan apa? Makanan, permainan, makanan apa sih yang sama
di Indonesia dan di Afghanistan. Di Indonesia namanya martabak, di Afghanistan namanya josbazi, gitu ya. Kalau di Indonesia, loh kok sama kamu mainnya main engklek? Oh di sana juga ada main engkleknya pakai batu, gitu ya. Nah seperti itu. Jadi permainan, makanan, apa yang berbeda di awal karena mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda, tentunya bermain bersama adalah bahasa yang universal. Makanan yang sama juga menjadi bahasa universal. Di sini diceritakan dari sudut pandang Epi, si anak Sunda ini. Di awal banyak yang berbeda, tetapi semakin ke belakang ternyata mereka menemukan persamaan. Tidak bicara perang, tidak berbicara trauma, tapi guru bisa menggunakan ini untuk membicarakan bahwa Afgan itu bukan nama penyanyi. Itu reaksi anak-anak ketika membaca ini, Afgan itu apa ya? Penyanyi gitu ya. Afgan itu nama negara. Nama negara di benua yang sama dengan kita, tetapi ada sesuatu yang terjadi di sana. Seperti yang dilakukan Bu Nadia, Pak Irsa dan Pak Yadi, banyak hal bisa dilakukan dengan guru apabila tersedia buku-buku yang baik untuk anak. Buku yang baik untuk anak yang bagaimana berperan sebagai jendela, sebagai cermin, sebagai pintu geser. Seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, silakan ada Terima kasih. Sebelumnya nama saya Muhammad Maulana. Background pendidikan S1 saya di pendidikan agama Islam. Jadi saya akan bertanya mengenai religious diversity. Sebagaimana kita ketahui, biasanya dalam pendidikan agama itu cerita-cerita yang akan disampaikan adalah cerita-cerita keagamaan. Nah biasanya kan kalau dalam cerita keagamaan otomatis tujuannya adalah untuk membuat anak percaya bahwasanya agama ini agama paling benar nih, agama kita gitu. Di sisi lain, Indonesia dengan keanekaragaman agama tentu harus acknowledge keberagaman juga. Tetapi dalam pendidikan agama Islam khususnya, itu jarang sekali, tentu di sana tidak ditekankan bahwasanya agama itu benar juga gitu kan. Nah bagaimana cara kita sebagai pendidik itu dapat menjelaskan dengan cerita-cerita tersebut yang ada di textbook bahwasanya agama ini benar, tetapi di sisi lain kita juga mengajarkan kepada anak bahwasanya agama-agama yang lain itu harus kita akui dan harus kita hormati seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi menambahkan karena ini di level praktis ya masih ya. Dalam perspektif saya sebagai seorang penulis, biasanya kalau menulis buku itu fokus kalau buku anak karena kita menulis untuk anak, bukan textbook. Kalau textbook kita bisa memilih tema besar, gender, disabilitas, keberagaman, 3 tema. Tapi kalau untuk anak-anak 1 fokus. Apa tujuan penulisannya? Untuk siapa? Untuk anak yang beragama Islam atau anak secara umum? Tujuannya apa? Untuk mengajarkan akidah, mengajarkan akhlak, mengajarkan tarik, mengajarkan fikih, atau mengajarkan keberagaman agama, gitu ya. Fokus, karena itu tidak bisa digabungkan. Untuk anak-anak, untuk sampai itu harus fokus. Kalau mengajarkan akidah, kita punya banyak ya, rukun iman gitu ya, rukun Islam, aku senang menjadi anak muslim, aku anak muslim, aku sholat 5 waktu, itu untuk anak muslim. Tapi kalau mengajarkan keberagaman, ya tentunya kita pilih bahasa-bahasa yang universal. Kita punya banyak sekali, di Litara banyak sekali buku-buku tentang keberagaman. Salah satunya kita tulis dalam artikel ya untuk jurnal Cap Gomeh, itu tentang anak, 2 anak, 1 muslim, 1 anak Tionghoa yang kamu ke rumahku ya, nanti hari raya Imlek nanti kita makan lontong cap gomeh. Kok lontong cap gomeh itu kan makanan lebaran gitu? Enggak. Kalau di tempatku, kalau cap gomeh itu kita pergi kita menyembah dewa ini. Iya, kemudian anak yang muslim, kalau lebaran, nah ini kayak adu mekanik ya kalau sekarang bilangnya.
Seolah-olah kalau di agamaku kayak begini, di agamaku kayak gini gitu ya. Tapi kan itu anak-anak, jadi no hard feeling gitu ya. Tidak seperti apa debat di sosmed gitu ya, yang kalau membandingkan agama itu langsung netizen tuh apaan sih gitu ya. Kalau kena ini anak-anak, dan itu dengan ilustrasi mungkin bisa dicari saja lontong cap gomeh itu, intinya itu menjelaskan ada yang sama loh, itu diwakili oleh makanan. Ternyata ada maknanya, ternyata makanan itu simbol akulturasi, bahwa ternyata lontong cap gomeh itu bukan makanan Jawa, itu memang ada maknanya. Kenapa itu telur? Kenapa kuahnya merah? Ada maknanya. Tapi ternyata ada maknanya juga dalam agama Islam. Jadi memang itu akulturasi. Ada yang sama, ada yang berbeda gitu. Itu tujuannya untuk membaca universal, memang untuk memperkenalkan kesamaan dan perbedaan dari agama-agama. Tetapi kalau tujuannya untuk mengedukasi tentang akhlak, fikih, ya memang buku-buku yang dibuatnya khusus begitu ya, seperti itu. Tapi kalau ditanya di pasar lebih banyak mana buku yang mengajarkan agama atau mengajarkan keberagaman? Huh? Mana yang perlu? Begitu ya, sepertinya begitu ya, yang jarang yang keberagaman. Ya. Bu Tati silakan. Ya, tadi Bu Sofi menyampaikan beberapa, salah satunya adalah merujuk kepada, kayak sudah penjelasannya sudah di ini ya, sudah disampaikan sama Bu Sofi, betul. Kalau bagi saya kuncinya adalah di keberagaman ini, tema, genre gitu ya. Penting sekali anak-anak itu dibiasakan membaca buku yang seluas-luasnya agar dia terbuka ya, tidak cuput gitu ya. Tentu saja yang disebut dengan iman dan sebagainya itu kan memang ada porsinya juga. Tapi kita juga membesarkan anak yang terbuka dan tidak takut dengan orang yang berbeda dengannya gitu. Baik dari segi iman, baik dari segi tampilan gitu ya, baik dari segi apapun itu bahasa gitu. Kita harus membiasakan anak, karena kalau misalnya anak biasanya yang seperti itu adalah sering jalan-jalan ke luar negeri, kemana gitu. Tapi kan itu mahal ya. Nah, jalan-jalan paling murah adalah, dan yang paling bermakna adalah buku ya. Dan kita, kalau kita melakukan itu, menurut saya kita membantu anak kita menjadi generasi yang lebih kuat, malah percaya diri ya dengan identitasnya, tapi dan melihat orang lain juga tidak takut gitu. Dan itu kan jadi pede ya. Kalau misalnya yang tidak terbiasa tuh malah orang dikit-dikit ini curiga gitu ya, terus nggak bisa bergaul dan sebagainya. Kita tahu ya soal perkembangan anak. Itu mungkin menambahkan yang di Bu Sofi tadi, yaitu kuncinya mendidik anak itu dengan menyediakan buku yang seberagam mungkin. Tambahkan orang yang berbeda sama kita, karena itu kesempatannya memang. Kalau bukan kita yang ngajarin, nanti orang yang ngajarin loh. Lebih baik kita yang ngajarin kan? Ya, mending orang tuanya yang ngajarin gitu, daripada dia taunya dari orang lain gitu. Itu hal yang tadi menambahkan. Terus hal lain mungkin, tadi Bu Sofi menyampaikan buku yang tidak kami bawa di sini namanya Cap Gomeh. Ini memang ditulis oleh Bu Sofi ya. Dan kami melakukan penelitian ini di waktu itu saya masih mengajar di UIN. Kami melakukan penelitian, Asep juga terlibat. Jadi mahasiswa, ngomong-ngomong di belakang ini ada referensinya ya Bapak Ibu ya, agar misalnya Bapak Ibu ingin baca lebih jauh, ada informasinya. Jadi dalam penelitian itu saya yang mengajar di UIN Jakarta saat itu melakukan penelitian kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah saya, Introduction to Children's Literature, dan Bu Sofi salah satu yang menjadi dosen tamu saat itu. Dan buku yang saya ingin pakai saat itu kami pakai yaitu buku Cap Gomeh. Kenapa yang menarik? Karena mahasiswa saya itu rata-rata dari latar belakang Muslim ya, latar belakangnya sangat homogen, kecuali kultur. Tapi kalau dari segi etnisitas mungkin ya, atau rasnya mungkin tidak sangat homogen. Jadi saya ingin melihat bagaimana ketika mereka membacakan cerita Cap Gomeh itu, bagaimana mereka memaknai konflik yang ada di dalam buku Cap Gomeh. Karena dalam Cap Gomeh itu tadi seperti diceritakan oleh Bu Sofi, menceritakan bagaimana masing-masing merasa punya saya.
ini punya saya kok, di Lebaran ada, ini di waktu Cap Gome juga ada gitu. Jadi kayak berantem, ini siapa pemilik pemilik budaya Cap Gome gitu ya. Nah terus dari situ kita meneropong dari bagaimana mereka melihat kedirian mereka, apakah mereka melihat sebagai karakter yang Muslim atau karakter yang Tionghoa, seberapa kritis mereka melihat gitu ya, bias mereka sebagai orang yang sebagai Muslim dan sebagainya. Itu kelihatan sekali ketika kita menggunakan buku, apa yang kita anggap diri kita dan orang lain itu terungkap ya. Nah dalam penelitian itu terungkap, misalnya ada beberapa yang bagi saya agamaku adalah agamamu adalah agama. Jadi bagi dia lulu gua gue gitu. Jadi tidak ada istilah yang dia, bagi dia itu yang salah itu teman yang Tionghoa itu murni salah gitu ya, karena ngotot katanya. Jadi di situ ketahuan sekali bagaimana standpoint seseorang bahkan dalam sebuah objek buku pun itu bisa terungkap. Dan bagi saya itu menarik ya. Kalau kita peduli bagaimana bagaimana kita melihat warga kita, melihat orang lain, keberagaman dan sebagainya, dari sebuah contoh kecil itu saja kita bisa mengungkapkan bahwa ada masalah gitu ya. Kalau kita percaya dengan Bhinneka Tunggal Ika gitu, bahwa kita tuh melihat keberagaman tuh masih sangat penuh dengan ketakutan gitu ya. Ya. Jadi sangat prejudis gitu kadang-kadang kelihatan dari situ. Tapi secara umum dari data case study kami itu secara umum mereka ketika kita fasilitasi di situ untuk merespon cerita yang mengingatkan mereka ketika misalnya bersahabat dengan orang yang berbeda, mereka merujuk kepada pengalaman-pengalaman masih kecil. Oh, saya waktu kecil dulu SD punya teman yang Katolik, Protestan, dan sebagainya. Jadi mereka melakukan refleksi ya. Dan refleksinya kelihatan sekali terhenti ketika mereka sudah masuk sekolah aliyah atau sekolah SMA. Jadi kayaknya diverse, maksudnya ke minglingnya dengan orang yang berbeda itu mahasiswa saya itu berhenti di usia SMP dan SD. Setelah itu sangat homogen. Itu kelihatan sekali dari cara mereka melakukan reflektif cerita mereka, mengingat kembali pengalaman dengan orang yang tidak sama dengan mereka, apalagi yang sangat sensitif ya, agama. Nah itu menurut saya kan kalau bagian dari pengetahuan kita tentang bagaimana sih sebenarnya orang Indonesia itu seberapa segregated ya. Seberapa faktanya kita bangga banget ya Bhinneka Tunggal Ika, tapi faktanya kita terpisah-pisah gitu ya, banyak sekali yang terpisah. Ini dari kasus mahasiswa kami yang di UIN ya, mungkin kalau yang dari institusi lain tentu saja lebih beragam. Itu tambahan saja Kak Asep untuk menanggapi tadi Bu Sofi terima kasih, 2 pertanyaan sudah dijawab. Oh ada 2 like, ada 3, silakan. Halo, selamat siang Ibu Sofi. Saya telah datangnya soalnya baru ada urusan. Ibu Sofi mau nanya, permasalahan di Indonesia itu tentang masalah kurikulum, tentang kurikulum yang tidak stabil mengakhirkan menjadi masalah kayak gitu. Kenapa sih kurikulum kita tuh tidak mengadopsi tentang nilai-nilai toleransi, terutama ke sekolah-sekolah baik SD, SMP maupun yang lebih agak tertutup itu pesantren? Kenapa ya? Dari kurikulum K13, kurikulum 2007 sampai kurikulum terakhir tuh kurikulum merdeka gitu, Bu. Terima kasih dari saya, satu aja. Terima kasih. Kumpulkan dulu ya. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Kenalkan, nama saya Salman dari Fakultas nama saya Salman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mungkin pertanyaan saya agak sedikit berkaitan dengan mata kuliah yang sedang saya ambil. Nah, untuk pendidikan anak sendiri mengenai prinsip tes kan ya. Mungkin mengenai pendidikan anak ya, mengenai masalah keuangan ya. Untuk yang zaman sekarang itu seperti apa sih baiknya? Karena kalau dulu kan kita selalu
dogma ya, menabung pangkal kaya. Nah, untuk sekarang ini kan sudah ada banyak investasi atau mungkin dari sisi Islamnya ada sedekah dan menabung juga. Mungkin ada pun seperti mungkin saya ibu bisa memberikan kita pencerahan yang mengenai masalah bagaimana mengajarkan basic-basic keuangan kepada anak ketika masih kecil. Terima kasih Bu. Gimana Mas, takut saya. jadi tes. Assalamualaikum Bu Sofi, Bu Tati dan Pak Asep. Saya Fadilah, saya semester 4 Faculty of Education. Nah, saya ingin cerita pengalaman saya tentang menulis buku karena saya pernah menulis novel dulu dan itu mungkin untuk anak usia 15 tahun ke atas. Nah, Bu, kalau di kelas itu beberapa teman itu memanggil saya gender aktivis, gender aktivis gitu. Nah, saya reflect ke apa yang saya tulis di novel. Nah, di novel itu saya tokoh utamanya adalah seorang perempuan dan itu kepala desa dan dia bersama suaminya itu sharing parenting gitu. Jadi nggak hanya dia saja sebagai kayak double burden, dia yang bekerja, dia juga yang urus anak, tapi share sama suaminya gitu. Nah, terus dia juga mencari tahu siapa nih koruptor yang ada di internal office-nya gitu. Nah, tapi at the same time I also figure out that di akhir ceritanya dia kan diculik sama pelakunya. Nah, diselamatkan deh sama suaminya karena suami adalah seorang spy, seorang intelijen negara dan sebagainya seperti itu. Nah, terus saya reflect lagi what happened in my childhood karena di masa kecil saya ya saya lihatnya putri salju yang memang braver tapi juga akhirnya diselamatkan sama pangeran dan mungkin putri-putri lain yang juga braver tapi akhirnya diselamatkan lagi sama pangerannya. Nah, kalau Bu Sofi dan Bu Tati sendiri bagaimana pengalaman pribadinya sehingga itu shape your works gitu. Terima kasih. Dari pertanyaannya. Ya, salam kenal Bu Sofi, Bu Tati, dan Pak Asep. Ini tadi saya tertarik dengan pertanyaan Maulana terkait dengan keberagaman ya. Kalau saya mungkin mendapati kasus yang sebaliknya. Saya memberikan anak saya buku bacaan yang beragam. Saya pernah membacakan dia membaca buku Nawila, di situ kan anaknya bukan anak Islam. Kemudian Toto Chan yang di situ anaknya juga bukan anak Islam. Nah, ada satu titik di mana anak saya ketika saya ajak untuk sholat dan atau melaksanakan ibadah-ibadah rutin lainnya, dia bilang, "Ma, aku kayaknya capek udah jadi orang Islam gitu." Di situ saya sebenarnya berusaha tetap tenang, nggak yang panik atau gimana, cuma jadi refleksi sendiri buat saya. Pertanyaan saya, bagaimana ya seharusnya kita sebagai orang dewasa yang membimbing atau mendampingi anak agar buku-buku yang kita berikan itu bisa memperkuat identitas mereka, tapi yang keberagaman itu malah justru menjadi hanya referensi aja gitu untuk anak. Apakah ada usia-usia tertentu yang harusnya diberikan buku yang beragam atau bagaimana? Gitu aja sih Bu Sofi dan Bu Tati. Oke, terima kasih. Ada 4 pertanyaan. Tadi pertama soal menanyakan kurikulum dan keberagaman gitu ya Mas. Terus yang kedua terkait isu-isu keuangan dalam sastra anak gitu ya, bagaimana cara mengajarkannya. Yang ketiga ada yang berefleksi tadi ya soal pengalaman gender. Jadi ini mungkin menggali para narasumber kita ya, bagaimana book atau apa yang men-shape gitu menjadi hari ini. Nah itu yang keempat juga terkait penggunaan buku ya, pemilihan buku dan bagaimana tips-tips pemilihan buku mungkin khususnya. Silahkan para pembicara kita. Dulu ya, nanti Bu Tati menambahkan. Yang pertama tentang kurikulum tadi menarik. Saya juga pengembang kurikulum dan penulis buku teks.
Dan memang kurikulum kita masih overload ya, bahkan dengan kurikulum Merdeka masih overload. Makanya sekarang ada wacana lagi untuk mengurangi lagi. Kita lihat apakah memang bisa dikurangi ya. Karena apabila kurikulum itu dikembangkan dengan melibatkan pakar pada bidangnya, pasti pakar tuh bilang ini penting nih, ini penting, itu juga penting, semuanya penting ya. Jadi untuk mengurangi juga itu ternyata tidak sederhana. Tetapi memang kurikulum atau beban, mungkin kurikulum itu kan bukan hanya dalam pengertian dokumen ya, dokumen yang formal ya, tetapi mapelnya, cakupan mapelnya, materinya yang harus diajarkan oleh guru-guru dan beban-beban administratif itu yang menyebabkan guru menjadi terkendala untuk memperkenalkan materi-materi lain di luar buku teks gitu ya. Dan ini yang coba masih berjalan upayanya, Mas. Jadi kita boleh berharap bahwa mungkin sekian tahun lagi dengan tuntutan yang sekarang ini semua materi sudah tersedia kan, sebetulnya ada Gemini lah, ada Teh Ai lah, ada Mbak Meta ya, yang materi sudah tersedia dan anak-anak kita bisa mengeksplor. Hanya guru-guru tinggal melengkapi dengan skill bagaimana agar itu menjadi bermakna. Informasi itu tidak hanya informasi tapi bisa menjadi data, bisa menjadi pengetahuan bisa bermakna menjadi keterampilan. Sekarang wacananya deep learning ya, pembelajaran itu mendalam. Kalau muatannya masih sebanyak sekarang, bagaimana bisa deep gitu ya, bagaimana guru bisa punya waktu untuk memperkenalkan buku-buku seperti ini. Jadi upayanya tetap berjalan terus dan memang itu terus menjadi concern pada kurikulum apapun. Literasi finansial itu kebetulan saya sempat membantu OJK, membantu kemarin satu lagi pajak, Dijen Pajak untuk mengkampanyekan literasi finansial. Dan tidak cukup dengan buku teks, tidak cukup bahwa literasi finansial ada 4, ada saving, ada spending, ada sharing, satu lagi differentiating needs and kebutuhan dan keinginan ya, needs and wants ya. Tidak hanya itu, karena literasi finansial menjadi muatan dalam buku pelajaran. Kebetulan saya menulis buku teks bahasa Indonesia juga, itu di semua mapel itu menjadi muatan. Tolong masukkan literasi finansial. Nah itu dogmanya ada 4 gitu ya. Tetapi ketika itu diceritakan melalui tokoh anak yang dia pengen ini, tetapi dia perlu itu. Dia tahu bahwa dia menabung untuk membeli sepatu yang sudah sobek. Tetapi dia pengen juga ya beli anakan ayam ya, karena teman-temannya pada punya semua nih gitu ya. Nah itu menjadi relatable. Anak mengenal proses membuat keputusan yang membuat dia berpikir ini kebutuhan atau keinginan. Itu tidak hanya dogma. Jadi tetap penyajiannya bagaimana, pengetahuan apapun termasuk literasi finansial, penting sekali kita memperkaya bahan-bahan bacaan tentang literasi finansial, dan itu sudah tersedia juga secara cuma-cuma, bisa di Google juga kalau adik-adik melakukan riset tentang literasi finansial dan mencari bahan bacaan apa yang bisa diunduh secara cuma-cuma, itu ada, tinggal OJK Sikapi kalau nggak salah ya, atau bahan bacaan OJK, bahan bacaan DJP, Dijen Pajak itu ada gitu ya, tinggal dicari saja, semuanya sudah tersedia secara cuma-cuma. Gender menarik ya, bagaimana ternyata keputusan kita, sikap kita terkait gender itu dipengaruhi oleh pengalaman kita ya, gitu ya. Kita nggak punya waktu banyak, tetapi menurut saya itu tidak salah kita menampilkan tokoh. Tidak selalu tokoh perempuan itu harus dia harus macho, harus tomboy, harus melebihi dari laki-laki, karena ya nggak begitu juga realitas yang dilihat oleh anak-anak. Tetapi yang penting tadi yang dikatakan oleh Bu Tati adalah variasi. Kita tidak hanya melihat atau menyajikan tokoh-tokoh dengan putri-putri
yang dia tidur bangun-bangun sudah ketemu Prince Charming, enak banget ya. Atau dia di menara tinggi aja santai-santai sampai dia diselamatkan oleh pangeran berkuda gitu ya. Tidak semuanya seperti itu. Cerita-cerita seperti itu untuk anak bisa bersosialisasi, dia harus tahu dong Belle gitu ya, karena temennya cerita Ariel, Little Mermaid gitu ya, atau Snow White atau siapa gitu ya, Maleficent, tapi dia nggak ngerti. Ibuku nggak pernah cerita. Kata ibuku aku nggak boleh baca cerita princess gitu ya. Somehow anak akan mengenal. Tetapi variasi itu penting, oleh karena itu kami di Litara melihat apa yang belum ada. Tokoh perempuan apa yang penting? Apakah sudah buku-buku kita sudah menampilkan tokoh ibu yang nelayan, tokoh ibu yang pengendara go ride yang mereka lihat saat itu ada. Kita selalu cari apalagi yang belum ada, Kakek sosok mbah yang masakannya enak, sosok ibu yang dia di Taiwan atau di negara lain dan anak tumbuh dengan mbah dan baik-baik aja. Jadi bukan dengan standar sosmed ya. Kita kembali ke standar buku anak begitu ya. Anak tumbuh dengan buku, dengan tokoh yang seusianya, bukan standar sosmed. Karena kalau di sosmed itu udah macam-macam. Nah, variasi yang penting seperti itu. Yang terakhir tadi, oh iya. Saya juga pernah itu dapat pertanyaan seperti itu. Semua ibu-ibu mungkin pernah ya di sini yang anak-anaknya di fase-fase SD awal, capek ya jadi orang Islam ya. Misal nggak aku ibadahnya nyanyi-nyanyi gitu ya, kayaknya lebih menyenangkan gitu ya. Ada fase-fase seperti itu. Mungkin dia nggak membutuhkan jawaban, dia ingin cerita aja dan kita validasi aja. Oh gitu ya, iya sih. Tapi, nah itu yang penting tadi, variasi. Kalau buku-buku koleksi kita tarik semua, pasti wajah Islam yang sampai adalah kekerasan. Karena memang begitu sejarah Islam. Tapi ada tidak buku-buku yang menampilkan tokoh-tokoh yang Muslim, yang mengasihi, yang berdaya, seperti itu. Jadi yang penting tadi variasi. Kalau ada pertanyaan, nah kadang-kadang anak kita bertanya itu spontan ya. Jadi tidak perlu panik gitu ya. Dari mana asalnya adik bayi? Wah, kita dari rumah sakit jawabannya. Kadang-kadang sederhana itu gitu ya. Jadi kadang-kadang kita dengarkan saja dan kita validasi. Mungkin itu saja, Bu Tati silakan. Nyambung sedikit ya. Tadi ada yang Bu Sophie bilang sekarang sumber bacaan mah dengan adanya AI bahkan bisa dipersonalize ya. Sangat-sangat mudah, artinya tidak kekurangan bahan. Tapi yang mungkin kita berdayakan adalah seorang more knowledgeable others ya, orang tua atau guru gitu ya. Nah kalau di sini kan konteksnya guru ya. Ini Bapak Ibu yang guru-guru yang kami tampilkan di sini adalah guru yang memang dipilih dari proses penyaringan yang cukup baik, sangat baik, senasional ya. Mereka ini disebut master teacher ya di Indonesia. Jadi ini generasi pertama diseleksi dan dilatih selama waktu itu termasuk paling panjang 10 hari. Mereka ditaruh di sebuah hotel waktu pandemi dan mereka dilatih. Ini ada 2 offline dan online ya. Offline-nya dengan kami, jadi sejumlah yang disebut local expert gitu ya melatih mereka, dan juga yang dari Amerika waktu itu Teachers College Reading and Writing Project. Jadi memang ini guru-guru yang sudah berdaya sekali, artinya sudah terpilih dan mereka sudah sangat siap menerima materi-materi yang baru, inovasi pembelajaran baru ya tentang mengajarkan literasi. Nah untuk konteks guru saya mau membacakan satu contoh di dalam buku ini bagaimana yang dimaksud dengan guru sebagai konteks pembelajaran. Ini ada babnya khusus, ada di halaman 27. Saya bacakan saja karena memang sudah diterbitin. Dalam pembelajaran literasi, guru memainkan peran kunci sebagai konteks pembelajaran. Konsep ini menekankan bahwa guru tidak hanya bertindak sebagai penyampai materi, tapi juga sebagai pembentuk lingkungan dan interaksi yang mendorong keterlibatan siswa dengan buku. Berdasarkan teori respon pembaca atau reader response, keterlibatan siswa dengan teks sangat dipengaruhi oleh konteks belajar yang diciptakan oleh guru. Dalam hal ini berperan sebagai fasilitator yang memungkinkan siswa membangun pemahaman dan makna dari bacaan mereka.
Kalau kita lihat kepada tinjauan pustaka menunjukkan bahwa banyak penelitian telah mengakui pentingnya peran guru sebagai bagian dari konteks pembelajaran. Contohnya, peneliti terkenal Galda mengidentifikasi 3 elemen utama dalam studi tentang literatur anak: teks, pembaca, dan konteks yang mendukung keterlibatan pembaca dengan teks tersebut. Dalam hal ini, guru berperan penting dalam menciptakan konteks yang kondusif, di mana siswa didorong untuk terlibat secara aktif dan kritis dengan literatur anak. Peran guru mencakup pemilihan bacaan, desain kegiatan pembelajaran, serta cara mereka memfasilitasi interaksi antara siswa dan teks. Peneliti lain menggarisbawahi bahwa pendekatan berbasis literatur dalam pengajaran literasi menuntut guru untuk tidak hanya antusias, tapi juga berpengetahuan luas. Jadi tidak hanya semangat ya, tidak hanya modal semangat, tapi juga ilmunya harus ditambah digali. Guru perlu menyediakan lingkungan literasi yang mendukung, termasuk kelas yang kaya akan sumber bacaan atau rich print classroom, waktu dan kesempatan bagi siswa untuk membaca, dan strategi pengajaran yang mendorong respons dan partisipasi siswa. Dengan demikian, peran guru dalam konteks ini bukan sekedar menyampaikan informasi, melainkan juga sebagai pencipta ruang bagi siswa untuk bereksplorasi dan mengembangkan pemahaman mereka tentang teks. Nah, kami spesifik di sini adalah read aloud, karena memang read aloud ini apalagi di primary level, kelas SD ya, pemula, ini sangat versatile sebagai salah satu strategi pembelajaran yang dilakukan dalam kelas. Jadi inovasi yang diajarkan dalam training master teacher itu namanya reading workshop ya, reading writing workshop. Nah, di dalam reading and writing workshop itu ada kegiatan namanya membaca nyaring dan interaktif. Nah, ini yang salah satu dalam yang kami tulis dalam publikasi itu ya Bu Sofia, itu di master teacher itu semuanya menggunakan interaktif read aloud dengan sangat rutin ya. Mereka menciptakan ruangnya, tempat duduknya seperti apa formatnya, dan cara mereka memperagakan baca, juga memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan dan timbal baliknya itu sangat mereka kelihatan sekali dalam penelitian itu. Mereka betul fasilitator dalam kegiatan membaca dengan buku anak, gitu. Oke, baik. Tadi 4 pertanyaan sudah dijawab juga. Mungkin masih ada lagi yang mau bertanya? Oh, masih Pak Billy sama Insyaallah. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Billy, datang sama anak saya. Ya, ini menarik sekali ya diskusi tentang buku ya. Saya termasuk orang yang beruntung ya, udah lama berinteraksi dengan Bu Sofi juga dan banyak belajar dari Bu Sofi. Bagaimana sih membawakan sebuah buku gitu ya, misalnya read aloud. Saya menginisiasi di TK Negeri Pembina Kota Tangerang, anak saya ada di sana, agar orang tua juga membacakan buku di kelas, gitu ya. Nah, dari beberapa pengamatan saya terhadap orang tua yang membacakan buku, jadi orang tua itu membawakan seolah-olah malah lebih dari guru. Jadi ada banyak sekali nasihat yang disampaikan, bahkan di halaman sampul pun gitu ya. Ini saya berpikir ini kok orang tua ceramah gitu ya di depan anak-anak gitu ya. Bahkan kadang di luar konteks gitu ya. Jadi pelajaran yang saya ambil itu, jadi bahkan dalam pikiran orang tua gitu ya, bahwa anak-anak itu harus dikasih banyak sekali nasihat gitu ya. Padahal itu agak berbeda dengan bukunya gitu ya. Jadi agak luar konteks juga. Nah, jadi dalam pikiran orang tua itu, ya anak-anak itu harus dijejali dengan berbagai macam kebaikan gitu kan, baik buruk, kamu nggak boleh seperti ini, kamu harusnya seperti itu gitu kan. Nah, jadi akhirnya ketika lihat buku yang dipegang itu bagus, tapi ketika disampaikan itu ya jadi akhirnya kayak semacam dogma gitu ya, semacam menggurui. Nah, yang saya lihat dari sini adalah bahwa dogma ketika orang tua itu harus beri banyak nasihat kepada anak-anak gitu ya, terus lagi
saya khawatir guru juga seperti itu ya. Saya belum langsung lihat penguatan kepada guru ya, apakah guru juga berlaku seperti itu gitu. Padahal ketika kita menyampaikan buku, ya sudah yang dibahas tentang buku itu saja. Bahkan kita dianjurkan untuk tidak inilah hikmahnya gitu yang bisa diambil gitu kan ya. Jadi ya mestinya kan si anak sendiri yang mendapatkan hikmah dari buku tersebut gitu ya. Kita sebagai fasilitator aja mengantarkan saja gitu kan. Nah jadi ini saya kira masih problem ya ketika kita punya buku-buku bagus gitu ya, tapi belum ada pergeseran pikiran di kalangan orang tua sama guru bahwa penyampaiannya nggak seperti itu gitu. Jadi bagaimana ya caranya supaya kita membawa pergeseran paradigma bahwa anak-anak itu dibiarkan untuk memahami konteks dari cerita tanpa merasa mereka dipaksa untuk yang ini yang benar ya yang dikatakan, karena kan kita berharap anak-anak itu ketika mengikuti cerita kita mereka berpikir kritis, mengkritisi gitu kan, bahwa yang kita sampaikan juga itu nggak selalu benar ya, tesnya seperti itu meskipun kita juga berusaha benar gitu. Nah ini bagaimana, pertanyaan saya bagaimana cara membawa ini ya, membawa semangat ini bahwa anak-anak itu biarkan belajar sendiri, memahami sendiri. Kita sebagai pengantar saja gitu. Jangan paksakan tanda kutip kebenaran yang kita yakini itu juga harus harus sama mereka miliki, karena saya melihat seperti ini ya. Yang sekarang ini kondisinya kan anak-anak ini udah agak jauh berbeda. Saya sendiri agak susah memahami Gen Z gitu ya. Nah, itu bagaimana kita mengomunikasikan nilai-nilai baik ya dalam konteks ini gender, disability, religius itu dengan generasi yang mungkin agak susah untuk, menurut saya agak susah dipahami gitu ya. Ya mungkin ini dalam konteks yang sekarang gitu ya. Mungkin itu dulu, terima kasih. Mungkin mau dijawab nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Hussein dari Pondok Pesantren Siti Zahra. Saya sebelumnya pernah mengikuti seminar parenting anak tentang trauma yang dibawakan oleh Nina Zainab Al-Hamid. Beliau mengatakan bahwa beberapa anak-anak atau beberapa orang tua itu memberikan trauma yang dalam kepada anaknya di masalah-masalah kecil, seperti ketika masa kecilnya sering diberikan kata kasar, ataupun misalnya hal-hal yang sebenarnya kecil cuman dikatakan bisa berefek ke trauma anak tersebut, yang dikatakan bahwa bisa jadi trauma anak ini puluhan tahun. Nah, pertanyaan saya, apakah benar pendapat tersebut, dan jika benar, apakah ada obat untuk trauma yang panjang seperti ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Billy. Dan tadi terkait pergeseran makna terkait gimana bukunya udah bagus gitu ya, tapi mengajarkannya ya masih dengan ceramah dan lain-lain. Kemudian juga sempat disinggung soal buku, memahami buku ke Gen Z tadi ya. Dan tadi yang Mas di belakang soal trauma, dan silakan. Ya, oke, saya dulu. Iya, Mas Billy. Oleh karena itu, judul di buku kami ini kata kuncinya menurut saya adalah pada kata dialog. Dialog itu dua arah. Artinya kita tidak hanya menyampaikan, tapi juga kita mendengar gitu ya. Jadi interaktif. Nah, mengapa dialog itu mensyaratkan ada hubungan yang setara antara orang dewasa dengan anak ya? Karena memang secara power memang nggak seimbang orang dewasa dengan anak. Orang dewasa lebih powerful. Oleh karena itu orang dewasa harus menyadari powernya gitu ya. Harus ngerem gitu ya. Dengan apa ngeremnya? Nah, ini sudah disediakan buku-buku seperti ini. Ini juga terlihat sekali. Nah, dari teman-teman yang hadir di sini, dari Bapak Ibu yang sekarang mungkin sudah tahu, oh ada ya buku-buku seperti itu, mungkin bisa menginisiasi dari hal yang sederhana dulu, memilih buku, begitu ya. Ini mengapa judulnya Ketika Dhamma Melaut, bukan Dhamma Senang Sekolah, gitu ya.
Ini kenapa judulnya Ratna Komala dan Biji Rumbia, bukan Ratna Komala yang Pemberani, karena memang judulnya begini sudah jadi bahan ceramah gitu ya. Apalagi kalau judulnya Dama ingin atau senang sekolah. Aku suka sholat, aku bisa wudhu sendiri gitu ya. Tapi bohong gitu kan kata anak-anak. Ya, karena itu bisa jadi bahan ceramah. Ketika Dama senang, siapa di sini yang senang sekolah? Wah, pinter ya. Siapa yang tadi pagi malas dibangunin sama ibunya? Ayo gitu ya. Malas banget ya kalau kita sebagai Gen Z ya. Nah, tetapi buku-buku yang seperti ini memang menyediakan untuk jadi bahan dialog. Dialog yang setara antara orang dewasa dengan anak. Karena betul mungkin kita sekaligus menjawab yang inner child tadi ya, trauma gitu ya. Nah, itu memang perlu diberi ruang. Sekarang kesadaran tentang mental health kan sudah semakin tinggi ya. Kesadaran yang dulu dianggap aja tuh sekarang dianggap toksik gitu ya. Boomers parenting gitu ya. Jadi ketika orang tua mengeluhkan Gen Z, anak Gen Z juga mengeluhkan boomer parenting juga gitu ya. Nah, generasi saya yang sering kali dirumpiin. Nah, jadi memang menyadari menciptakan dialog itu menjadi penting gitu. Karena apa yang terjadi di kelas itu memang begitu ya. Power itu tidak setara. Buku teks, apabila media pembelajaran itu hanya buku teks, sudah sulit tercipta dialog yang setara. Karena guru bertanya, bagaimana? Apakah ide pokok dari paragraf ini? Itu nggak ada dialog di sana, gitu ya. Coba sebutkan 4 aspek dari literasi finansial. Tidak ada dialog, yang ada instruksi, instructional language, begitu ya. Nah, itu tetap harus diberikan tentu saja. Tetapi perlu ruang untuk dialog, dan buku-buku seperti ini memediasi dialog seperti itu. Termasuk juga tadi trauma ya, itu ya relasi kita sudah sudah waktunya kita memperbaiki relasi, power, menyadari power yang kita berikan kepada orang lain. Ini kan eranya kita berbicara tentang power ya, bisa sebut ya, Indonesia gelap dan sebagainya, itu tentang power semuanya. Tetapi mungkin merefleksi juga begitu ya, bagaimana kita menciptakan ruang yang sehat bagi orang lain, bagi orang yang bekerja dengan kita, yang terdekat tentunya di rumah, dengan anak-anak kita, dengan anggota keluarga kita merefleksi. Bagaimana kita exercise power, bagaimana kita menciptakan ruang untuk dialog. Mungkin seperti itu saja. Oke, seperti biasa saya menambahkan tadi ada yang disampaikan soal pentingnya mendengarkan ya, orang tua atau orang yang dewasa, karena power kita kan kebanyakan. Apalagi kalau guru satu-satunya yang berada di ruang kelas itu, keinginan kita untuk menggunakan power kita itu sangat tempting ya. Nah, itu penelitian yang sedang kami lakukan dan sedang proses publikasi dengan ini ya. Yaitu salah satu contoh ketika di dalam kelas itu, jadi ada guru yang kami latih interaktif read aloud. Jadi gurunya di sini, karena kami action research. Jadi di dalam guru itu salah satu temuan yang kami temukan itu ketidaksabaran mereka mendengar respon anak. Jadi anak itu langsung dia jawab sendiri, dia yang nanya, dia yang jawab gitu. Jadi guru-gurunya itu, orang kita nggak terbiasa secara genuine mendengarkan kalau anak itu mau merespon. Itu satu. Kadang-kadang, kalaupun anak mau merespon dan guru itu tidak sabar menunggu, ya. Padahal kalau anak, seperti yang saya sampaikan tadi, peran guru adalah memberi ruang yang memadai untuk anak merespon. Dan kita menunjukkan rasa keingintahuan secara bahwa kita tidak sekedar, ayo di Jakarta adanya di mana gitu ya. Jadi padahal kita pengen nanya-nanya yang basa-basi gitu kan. Nah, kalau ini kita pengen menunjukkan rasa, bukan pertanyaan seperti itu, tapi ingin tahu apa yang mereka maknai dari buku ini, dari satu kalimat itu, dari gambar itu, dan sebagainya. Dan dari contoh kasus guru ini memang, secara umum bahwa kita tidak terbiasa bahwa suara anak itu penting. Bahwa suara anak itu penting itu satu. Kedua, secara genuine untuk tertarik dengan apa yang mereka sampaikan. Ini di dalam buku ini contoh-contoh bagaimana upaya guru memberi ruang
terus juga memberi timbal balik, terus juga mereka menunjukkan rasa tertarik apa yang disampaikan oleh anak-anak dari proses membaca itu, baca buku. Nah, mungkin itu menyambung dengan yang disampaikan oleh Mas Billy tadi. Ini masih PR kita ya, bahwa suara anak tuh penting sekali, sangat-sangat penting. Apalagi kalau proses, kalau kita tertarik untuk gimana ya Bu, bahwa apa yang mereka inginkan, apa yang mereka sebut anak itu terwakili dalam kita dokumentasikan, kita ketahui apa sebenarnya yang menarik mereka. Jadi bukan apa yang kita bayangkan menarik untuk mereka. Saya ingat ada beberapa, misalnya gini, ada anak misalnya baca buku, perspektif mereka akan sangat liar sekali ya, yang tidak terbayangkan, termasuk yang disebut orang baik, orang jahat. Itu bukan soal baik dan benar ya, tapi bagaimana seorang anak memaknai sesuatu, dan itu penting sekali di-acknowledge, divalidasi dalam konteks pembelajaran, agar proses mereka memaknai bahwa mereka akhirnya tanpa perlu diinstruksi bahwa kejahatan seperti ini, kebaikan seperti ini, itu akan tumbuh mereka sendiri proses itu, bukan dikatakan jelek, bagus, buruk, jahat gitu. Itu kan namanya instruksi ya. Nah, di dalam menggunakan buku seperti ini adalah memberikan mereka terbangun rasa yang disebut dengan pemaknaan ya, pemaknaan sebuah nilai. Jadi nilai itu bukan diinstruksikan dogmatik, tapi pemaknaan, sehingga dia tahu sebagai muslim kenapa dia melakukan ini, atau ada proses pemaknaannya. Tentu itu kepercayaan kita ya, faith, tapi harus dibangun juga pemaknaannya sebagai yang pengiman itu agama tersebut. Kalau saya begitu melihatnya. Kami di sini waktu meminta acara sampai jam berapa, dibilang jam 2 sampai selesai. Nah, teman-teman, jika masih ada pertanyaan, tentu saja akan kita lanjutkan, tapi kalau sudah, kita bisa selesai. Bagaimana, masih ada yang mau ditanyakan? Oke, sepertinya masih banyak Ibu, tapi kalau misalnya semua dijawab di sini nanti nggak dibaca bukunya. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan lain ya bisa dilanjutkan dibaca di bukunya. Bukunya sudah bisa tersedia di marketplace juga ya. Kalau misalnya berminat untuk membeli, jadi silahkan. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dulu ya dari pembicara kita. Kami berikan waktu kembali kepada Dr. Sofi dan Dr. Fatih, silahkan. Ya, baik teman-teman, Bapak Ibu, dalam upaya menciptakan dialog, kami sengaja memilih guru-guru yang struggling juga dalam konteksnya masing-masing begitu ya. Bukan guru di sekolah swasta, ada satu yang sekolah swasta. Mudah-mudahan sampai pula pesannya bahwa guru itu meskipun mereka beban akademisnya banyak, tapi tetap tersedia ruang bagi mereka untuk menciptakan dialog apabila memang mereka berempati dengan peserta didik mereka. Mudah-mudahan bisa menyemangati guru yang lain juga. Bu Tati? Ya, semoga ada kontribusinya, mungkin ada yang mendapatkan manfaat. Kami berupaya sepopuler mungkin, se-accessible mungkin gitu dalam penulisannya. Dan ya, semoga berguna. Selamat menikmati bukunya. Okay, let's give applause to the speakers. Yeah, thank you for all the audience. I think that's all. We can conclude the discussion, and we hope to see you again in the next book forum. Yeah, and I think good afternoon to you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.